Selamat datang di Lentera Arwah. Nyalakan lentera dan bersiaplah menghadapi bisikan malam. Kosan Dahlia, itulah namanya. Hunian sederhana yang terletak di gang sempit pinggiran kota Jawa Tengah. Namun, semakin lama, Raina seringkali merasa aneh setelah bermain jalangkung. Bukan karena kosan itu sendiri, melainkan karena penghuninya. Raina berbagi kosan dengan 3 orang lainnya. Siti, mahasiswa teknik yang pendiam dan ahli bidang komputer. Bulastri, seorang guru SD yang lama namun menyimpan banyak kesedihan. Dan yang paling baru, Gadis, mahasiswa filsafat yang gemar bicara tentang hal mistis dan gaib. Gadis inilah yang membuat suasana di kosan lebih mencekam. Semuanya bermula dari 2 minggu lalu. Gadis yang juga anak pemilik kos datang dengan membawa sebuah gayung tua terbuat dari tempurung kelapa yang sudah menghitam dimakan usia. Gayung itu dihias dengan kain lusuh berwarna merah dan kuning, serta seutas benang hitam yang melilit di gagangnya. Raina bertanya, dan Gadis menjawab dengan senyuman misterius. "Ini warisan dari kakekku," katanya. "Gayung ini bisa membuka pintu ke dunia gaib." Raina tidak terlalu percaya pada hal seperti itu. Namun jawaban Gadis membuatnya penasaran. Bulastri hanya menggelengkan kepala dengan tatapan prihatin. Sementara Siti tetap fokus pada layarnya, seolah tidak memperdulikan percakapan mereka. Malam pertama Gadis membawa gayung itu, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat, dan Raina merasakan bulu kuduknya merinding. Gadis menyuruh mereka berkumpul di ruang tengah kosan. Ia meletakkan gayung itu di atas meja kayu yang sudah usang, lalu mulai membacakan mantra-mantra aneh yang Raina sendiri tak mengerti bahasanya. "Kita bermain jalangkung," kata Gadis dengan nada serius. "Ini adalah cara berkomunikasi dengan sosok gaib. Jangan takut, aku akan melindungimu." Raina agak sedikit kesal. Ia tidak suka dengan ide ini, tapi tidak ingin terlihat pengecut di depan Gadis. Siti akhirnya mengangguk pelan, tampak tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Bulastri hanya menarik napas dalam-dalam, wajahnya pucat pasi. Mereka semua menyentuh gayung tua itu dengan ujung jari. Gadis melanjutkan mantranya. Suaranya semakin keras dan bergetar. Tiba-tiba, gayung itu mulai bergerak sendiri. Sedikit demi sedikit, Raina merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba melepaskan tangannya, tapi seolah ada kekuatan gaib menahannya. "Ada yang datang," bisik Gadis. Suaranya penuh kewaspadaan. "Siapakah namamu?" Gayung itu bergerak lebih cepat, seolah menjawab pertanyaan Gadis. Ia menggambarkan huruf-huruf di atas meja kayu yang berdebu. Mereka semua terkejut, berusaha membaca pesan misterius itu. "Li-A," jawab Raina terbata-bata, membaca huruf yang terpisah. Gadis tersenyum lebar. "Benar, Lia. Entitas apa kamu, Lia?" Gayung itu kembali bergerak, menggambar huruf-huruf baru. Kali ini, jawabannya lebih aneh dan menakutkan. "Setan," Raina membacakan dengan suara gemetar. Suasana hening seketika. Mereka semua terkejut dengan jawaban itu. Gadis tampak bingung, tapi tetap berusaha mengendalikan situasi. "Mungkin ini hanya jebakan," katanya. "Kita harus bertanya lebih banyak." Namun, Raina sudah merasakan firasat buruk. Ia merasa ada sesuatu yang salah, ada kekuatan jahat yang sedang ikut bermain dengan mereka. Ia ingin menghentikan permainan ini, tapi Gadis tidak mengizinkannya. Permainan itu terus berlanjut. Semakin lama semakin aneh. Pertanyaan Gadis semakin rumit dan provokatif. Jawabannya pun semakin menakutkan. Raina merasa seolah ia sedang berbicara dengan entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Saat itu juga, Raina mulai merasakan perubahan aneh.
ia seringkali merasakan ada yang mengawasinya, bahkan ketika ia sedang sendirian di dalam kamar. Gadis sepertinya tidak menyadari hal ini. Ia semakin terobsesi dengan permainan jaya langkung itu. Suatu malam, Raina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bisikan lirik. Bisikan itu terasa sangat dekat, seolah terasa dari dalam kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bisikan itu semakin keras dan jelas. Ia tahu suara itu bukan berasal dari manusia. "Aku bisa membantumu meraih semua impianmu," bisik suara itu lagi. "Asalkan kamu mau bekerja sama denganku." Raina terkejut. Bagaimana mungkin sosok itu tahu yang ia inginkan? Ia tidak pernah menyangka bahwa makhluk gaib bisa membantu mewujudkan impian itu. "Siapa kamu?" tanya Raina dengan suara gemetar. Bisikan itu tertawa kecil. "Aku adalah temanmu. Aku adalah orang yang bisa membantumu meraih kebahagiaan." Raina semakin ketakutan. Ia tahu bahwa ia tidak boleh percaya pada makhluk itu. Ia sudah membaca banyak cerita tentang orang-orang yang terjerat dalam perjanjian makhluk gaib dan berakhir dengan nasib tragis. "Pergi!" teriak Raina. "Aku tidak membutuhkanmu." Bisikan itu menghilang, tapi Raina masih merasakan kehadirannya di sekitarnya. Ia tidak bisa tidur lagi. Malam itu, ia duduk di tempat tidurnya, menggigil ketakutan. Keesokan harinya, Raina menceritakan pengalamannya kepada Siti. Siti mendengarkan dengan seksama. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Ini berbahaya, Raina," kata Siti. "Kamu harus menjauhi gadis dan permainan jalangkung itu. Aku khawatir sesuatu buruk akan terjadi." Raina mengangguk setuju. Suatu sore, Raina melihat gadis sedang berbicara dengan gayung itu. Ia seolah-olah sedang bernegosiasi dengan makhluk halus. Raina merasa ngeri melihat pemandangan itu. Ia tahu bahwa gadis sudah kehilangan kendali. Gadis menoleh, menatap Raina dengan tatapan dingin. "Diamlah, Raina," katanya dengan suara datar. "Kau tidak mengerti apa-apa." Raina mencoba mendekati gadis, tapi gadis mendorong dengan kasar. "Jangan ikut campur urusanku," kata gadis. "Aku sedang melakukan sesuatu yang penting." Raina berlari keluar kamar kosan. Ia merasa putus asa dan ketakutan. Ia kemudian menemui Siti. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Raina. Siti menghela napas panjang. "Aku tidak tahu. Mungkin kita harus meminta bantuan dari Bu Lastri." Mereka berdua bertemu Bu Lastri di kamarnya. Bu Lastri mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama mengetahui tentang gayung tua milik gadis itu. Ia juga mengatakan gayung tua itu memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. "Kakek gadis seorang dukun," kata Bu Lastri dengan suara lemah. "Dia menggunakan gayung itu untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Tapi dia juga memperingatkan bahwa gayung itu bisa berbahaya jika digunakan oleh orang yang tidak berpengalaman. Dia terlalu terobsesi dengan kekuatan gaib. Dia ingin menggunakan gayung itu untuk meraih kekuatan gaib." Raina dan Siti terkejut mendengar cerita Bu Lastri. Mereka tidak percaya bahwa gadis memiliki latar belakang yang begitu misterius. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Raina. "Ada satu cara," kata Siti tiba-tiba. "Kakek buyutku dulu sering mengatasi kasus seperti ini. Ada ritual pemulihan yang bisa dilakukan agar semuanya kembali normal. Tapi ritual itu harus dilakukan di tempat sakral. Dan kita butuh perlengkapan khusus." Raina mengangguk setuju. Mereka rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan gadis dan menghentikan teror di kosan Dahlia. Mereka segera mencari petilasan kuno yang Siti maksud. Di atas petilasan itu terdapat batu besar yang berlumut. Saat mereka sedang melakukan ritual, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dan melihat gadis berdiri di depan mereka. Wajahnya pucat pasi dan matanya merah menyala, seolah tubuh gadis sudah dikuasai oleh kekuatan jahat di gayung itu. "Kalian mengganggu urusanku," teriak gadis. "Aku tidak membiarkan kalian menghentikanku." Raina dan Siti terheran. Tiba-tiba petilasan itu mulai bergetar. Mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Raina dan Siti membuka mata dan melihat gadis terbaring lemas di tanah.
Faina dan Siti terasa lega. Mereka berhasil menghentikan teror di kosan Dahlia. Mereka berhasil menyelamatkan gadis dari pengaruh jahat. Mereka membawa gadis kembali ke kosan. Ketika sadar, gadis tidak ingat apa yang sudah terjadi. Ia hanya merasa pusing dan lemas. Setelah kejadian itu, gadis berhenti bermain jalangkung. Ia menyadari bahwa kekuatan gaib itu berbahaya. Kosan Dahlia kembali tenang dan damai.